Hai guys, welcome back to our podcast dengan Beta Rizal, dengan Beta Melani. Selamat datang di Batu Karide. Nah, kali ini Katong Batu Karide lagi bahas isu tentang OPM nih, yang lagi marak nih kan gerakan-gerakannya. Dan Katong dari Batu Karide punya narasumber dari mahasiswa ya, Fakultas Hukum dengan Kak Rio dan juga Karian dan juga Karoni, ya kan? Dan Oke Kak, menurut kakak berdua apa yang kakak berdua ketahui tentang gerakan separatis? Karena masih banyak orang-orang yang belum mengerti tentang gerakan separatis itu seperti apa. betul sekali. Dari itu dulu kok. Yes. Iya, silakan Kak Karian. Separatis lebih ke memisahkan diri dari suatu wilayah atau kelompok masyarakat atau korporasi untuk mendapatkan kemerdekaan atau freedom sendiri. Iya, betul. Berarti ada langsung kaitannya dengan OPM kan? Karena mereka OPM. mau membuat suatu gerakan merdeka gitu. Dan menurut Karoni sendiri gimana? Ini sama seperti Karian, ini separatis ini adalah suatu gerakan dari suatu kelompok yang ingin memisahkan diri dari suatu negara karena merasa ketidakadilan dalam atau negara mungkin tersebut. Ada ideologi sendiri. Iya, gitu. mempunyai ideologi yang berbeda. Benar, gitu. Jadi seperti OPM itu ya Kak? Iya, bisa seperti itu. Tapi kalau kita lihat OPM itu sebenarnya apa iming-iming mereka untuk memisahkan diri sendiri, kayak untuk memerdekakan dirinya sendiri. Mungkin dari perspektif anak-anak mahasiswa nih, sebenarnya mestinya kayak ngapain sih kalian membuat gerakan itu menurut perspektif mahasiswa hukum sendiri yang kalian belajar Dari BTK kan? Iya. Yang pertama itu mungkin mereka rasa kurang adil ya. Bukan sekarang, tapi entah dari kapan rasa itu muncul, tapi rasa itu yang bikin mereka semakin terbakar untuk terus ingin merdeka. Iya. Merdeka begitu. Betul. Jadi mungkin karena ketidakadilan itu yang membuat mereka ya lebih baik ya merdeka sendiri aja kan. Iya, betul. Dan tanggapan Karoni gimana? Papua ini kan dari dalam sejarahnya ini kan masih ada pro kontra antara Soekarno dan Hatta. Iya, waktu betul. itu kan sebenarnya Bung Hatta mengatakan bahwa Papua ini berbeda ras dengan Indonesia. Iya. Sehingga tidak perlu dimasukkan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Tapi Soekarno bilang bahwa ini Papua ini perlu untuk dimasukkan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia karena dia adalah bekas koloninya Belanda juga. Oh iya, mungkin atas dasar kesamaan itu ya. Kesamaan itu, tapi iya. Dan akhirnya menurut ini kita lagi bahas sejarahnya dong berarti ya Kak ya. Ternyata itu, tapi mungkin karena Soekarno sendiri punya ideologi nasionalisme ya, yang mana mau merangkul seluruh lah bekas-bekas koloninya. Mungkinnya pemikirannya seperti itu. Berbeda-beda ras, tapi kita semua tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini jadi pertanyaannya nih. Apakah menurut Kakak nih gerakan OPM itu merasakan kosong ya? Menurut Kak sendiri tuh kayak kan otomatis biasa kan teman-teman mahasiswa itu kan ada di dalam organisasi tertentu nih. Pernah kosong deh kayak Kak tuh terdengar kayak ada ajakan untuk gabung terhadap itu ideologi? Bukan gabung ya, kebanyakan itu kayak bilang kenapa sih begitu? Padahal mau dilihat kan sekarang sudah banyak pembangunan kan? Iya, betul. Infrastruktur, pembangunan, BBM, harga BBM yang sama. Terus terlepas dari itu juga rekrutmen tenaga kerja untuk negara seperti afirmasi gitu. Afirmasi untuk penerimaan kepolisian, tinggi badan juga pengaruh. Iya. Terus tentara, IPDN dan yang lebih mengkhususkan kepada daerah Papua. Punya kuota tersendiri. Iya. Gitu. Pasti beberapa masuk. Padahal kalau dibilang kita NTT sendiri tidak diperlakukan seperti itu kan? Bukan tidak diperhatikan, tapi tidak sering mendapatkan itu. Iya, betul. Tapi kita baik-baik saja. Belum ada gerakan-gerakan untuk bara dalam diri. Betul. Kenapa sih? Dan kalau Karoni apakah pernah dapat ajakan untuk ayo katong dukung OPM atau gimana atau? Kalau untuk sampai sekarang memang belum pernah Kak. Belum pernah, tapi menurut saya tuh
OPM itu adalah suatu operasi organisasi yang dilarang sebenarnya. Oh Karena iya. sebenarnya itu tuh ini ada ketimpangan sosial sebenarnya yang ada di Papua itu tuh. Karena merasa tidak adil, mungkin tidak merasa sejahtera, makanya terbentuknya suatu kelompok gerakan karena OPM ini. ya, gitu kan. Iya. Dan akhirnya Jadi suatu polemik, Iya. suatu masalah sehingga Problem. dari pemerintah juga pasti lebih memperhatikan masyarakat di sana. ibaratnya ada tindakan dari pemerintah untuk hadir Ya, nih, untuk hadir. bahwa negara hadir juga Ya. untuk teman-teman yang di Papua gitu kan. Dan menurut Kak sendiri sikap terhadap gerakan OPM itu Kakak mengambil sikapnya gimana? Apakah punya pemikiran lain atau punya sikap, contohnya misalkan nih kalau beta pribadi memang menolak sih. Tapi kan tanggapan teman-teman mungkin beda-beda nih. Nah, Kak gimana? Kak Roni duluan. Menurut beta itu sebenarnya harus menolak Oh, karena betul. kita harus terus menjaga keutuhan negara NKRI. karena bagaimanapun pemerintah juga sudah support ini pemerintah daerah di sana Betul. dalam hal pembangunan yang seperti kalian katakan tadi, Jelaskan pembangunan ini lebih memperhatikan lagi ini sumber daya manusianya di sana Iya, juga, betul sekali. ini infrastruktur Juga dalam- diperhatikan, ya kan? diperhatikan. Ada apa jalan Trans Papua kan? Ya, Iya, betul. Presiden juga lebih sering Ke berkunjung sana, iya. Betul. Dan tanggapan kalian soal sikap terhadap gerakan-gerakan OPM itu? Sikap terhadap terhadap gerakan OPM. Ya. Untuk kita kalangan khususnya kaum muda. Iya, kamu. Kaum muda jangan terlalu terbawa tergiring opini dari gerakan-gerakan yang diperjuangkan di sana. Yes. Karena apapun yang terjadi ya, namanya kita daerah yang di ujung ya. Iya. Kita di Timur, paling timur lah. Iya, timur. betul. Otomatis dari waktu dulu sampai sekarang pembangunan masih bertahap. Iya. Dan puji syukur saat ini pembangunan sudah bagus. Iya. Kita di NTT juga sudah Iya. bagus, di Papua juga sudah bagus. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Kak Roni, infrastruktur Iya, apa semua, diperhatikan semua. kekhususan apa semua. Jokowi sering turun ke sana, bahkan saya pernah dengar Jokowi mau turun ke kabupaten apa? Yang Dalam tuh, suku dalam lah, pedalaman lah. Pedalaman. Itu zona merah. Asmat kalau nggak salah ya. Asmat. Asmat. Terus Menteri Pertahanan bilang jangan Pak, jangan sana, berbahaya. Iya. Jokowi bilang kalau soal keselamatan itu tugas kamu. Iya, Itu betul. kan satu rasa kepedulian yang besar untuk Papua. Kenapa sih masih begitu? Itu masih jadi pertanyaan dalam diri saya Iya sendiri sih, juga sih. betul sih. Untuk menjawab itu ya. Mungkin lebih tepatnya narasumbernya teman-teman mahasiswa ini ya, mungkin mahasiswa Papua yang Mahasiswa Papua mungkin yang- merasakan keresahan mereka sendiri, tapi sayang kita belum mendapat akses ke sana. Jadi ya apa yang kita tampilkan ya dari perspektif teman-teman narasumber tersebut. Nah, terus lanjut kayak yang beta pengen tanyakan lagi nih. Selain, maksudnya begini, beta pikirnya gini, daripada ketong mikir tentang maksudnya harus buat satu gerakan kemerdekaan, beta kayak pengen tanya tuh mending Kak sebagai anak muda atau sebagai mahasiswa tuh harus gimana? Menurut Kakak sendiri nih? Atau Kamu musik ini bukan, maksudnya gini, kan ibaratnya sikapnya sudah jelas bahwa Kak tidak menolak, sudah tidak setuju lah, tidak setuju, sudah menolak. Nah sekarang yang beta pengen tanya tuh sebaiknya mahasiswa atau anak-anak muda tuh daripada urus-urus seperti ya itu, mendingan apa yang harus kita lakukan sebagai anak muda? Yes. Ini pas beberapa kali saya sempat pikir tentang itu. Yes. Soal rubah sesuatu baik dari mau pusat mau terlepas dari Papua, kita semua lah Indonesia. Ya. Merubah sesuatu tidak segampang Betul, membalikan membalikan telapak Setuju. tangan, iya kan? Betul. Jadi kita kaum muda belajar dengan baik, tumbuhkan rasa memiliki untuk Indonesia Betul. supaya suatu saat nanti kita bisa rubah. Betul. Kan tidak semudah sebalik membalikan telapak tangan. Betul, Suatu saat setuju. nanti kita bisa rubah Indonesia jadi lebih baik. Ya. Kita kaum muda tugasnya belajar. Ya. Belajar saja. Setuju. Belajar, tumbuhkan moral yang baik dalam diri supaya suatu saat nanti kita bisa rubah. Jangan kita mau
cepat. Iya. Mau demoin hari besok harus rubah. Itu Agak sulit gitu kan? sulit. Iya, bukan betul, betul. Harus tidak proses bisa, yang bukan panjang. tidak bisa. Sorry, bukan tidak bisa, tapi itu masih agak rumit. Iya, betul. Apa salahnya kalau kita semua belajar, temukan moral yang baik dalam diri, kita jadi orang baik, tentu Indonesia baik. Betul, setuju sekali. Dan menurut kalau misalkan beta mau tambahkan kan, kalau misalkan katong belajar, otomatis katong bisa berkontribusi nih. Jangan terlalu jauh lah untuk Indonesia, terutama Kupang dulu nih, iya kan? Itu lebih Membangun sederhana. dari bawah. Iya, bangun dari bawah. Nah, Karoni sendiri tanggapan tentang daripada katong ikut itu gerakan-gerakan separatis, mendingan anak muda tuh harus gimana? Ya sesuai yang Kak Karian sampaikan tadi, bahwa anak muda ini harus lebih kreatif, lebih Betul. maksudnya lebih peduli lagi kepada ini bangsa dan negara, walaupun kita sekarang ini semua lagi susah. Betul, karena ada COVID lagi. Ada betul. COVID lagi. Oke Kak, Beta mau tanya, bagaimana pesan dari Karoni dan Karian untuk masyarakat, terkhususnya mahasiswa Nusa Tenggara Timur, untuk menangkal gerakan-gerakan separatis ini Kak? Separatis. Bagaimana pesan dari Kak? Bisa Karian duluan atau Karoni, silakan. Boleh. Pesan dan kesan untuk masyarakat dan mahasiswa di Iya, lebih khususnya mahasiswa lah, karena Bosong kan mewakili mahasiswa lah. pesan saya, jangan terlalu cepat tergiring ya. Opini jangan terlalu cepat Betul. tergiring dengan apa yang sekarang ada. Pelajari dahulu, tahu dahulu. Pemerintah sekarang sedang membangun Papua, sedang memperhatikan Papua. Betul. Itu kebaikan Papua. Jadi kita lihat dulu, pemerintah punya tujuan apa? Apa tujuan pemerintah? Kalau baik kita dukung. Betul. Tapi kalau tidak baik ya kita kontra begitu. Betul. Jangan sampai kita punya langkah-langkah ini salah. Iya. Itu salah kan, korbannya bukan saja keluarga Setuju. kita, tapi seluruh rakyat Indonesia. Betul sekali sih. Jadi, Karena maksudnya pesan Kak tuh perbanyak literasi lah, ya biar gak pengetahuan. sonde gampang digiring opininya kan, betul. Opininya ke arah yang lebih negatif. Betul. Kita tidak tahu tuh di Papua sana bagaimana. Iya. Disegini memang kita tidak tahu. Tidak tahu. Kita Betul. gambaran luas saja, gambaran besarnya seperti bagaimana kita tanggapi positif, lihat dari pemerintah, pelajari sedalam-dalamnya untuk ambil kesimpulan, untuk bergerak. Tapi untuk masyarakat Kupang, khususnya mahasiswa, Betul. generasi penerus bangsa, lebih teliti lah dalam mengambil langkah supaya jangan tergiring opini. Itu opini orang lain jangan sampai masuk ke pemikiran kita. Iya. Pelajari dengan Jeli. baik. Jadi lebih Jeli, kritis ya, ya. lebih kritis. Betul. Mengambil langkah ke depannya. Itu saya rasa Lebih bijak. mantap lah. Lebih mantap, betul. Dan Karoni sendiri pesan buat anak-anak mahasiswa agar terhindar dari gerakan-gerakan separatis tuh. Itu apa sih? Menurut saya itu sama juga seperti kalian, bahwa masyarakat khususnya mahasiswa ini lebih harus ini kritis dalam menanggapi sebuah isu. Betul. Jangan langsung mencernanya memang, tapi lebih mencari tahu dulu Iya. apa yang menyebabkan terjadinya ini permasalahan itu. Betul. Dan menurut saya juga mahasiswa juga harus lebih aktif dalam membangun ini keberagaman, lebih cara menghormati sesama, ras, Iya, suku, betul. ya. Soal Sarah. Suku, ras, agama. Menurut saya itu mahasiswa bukan hanya di Kota Kupang saja, di seluruh Indonesia lebih kritis lagi dalam menanggapi suatu permasalahan begitu. Apabila ada isu-isu dari luar yang ingin, maksudnya ada separatis dari Iya, luar begitu, betul. kita harus perlu lebih mencari tahu apa penyebabnya, apa permasalahannya, baru kita sebagai mahasiswa bersikap. Betul. Misalnya dalam melakukan demo, Iya. lebih bersuara lagi untuk didengar oleh pemerintah. Betul. Setuju sih. Dan mungkin ada tambahan ya dari Beta sebagai masyarakat sipil nih. Karena menurut Beta tuh ini Indonesia tuh final, dan itu sudah merupakan konsensus dari ketemu founding father ya, ketemu punya bapak-bapak bangsa dulu lah. Jadi seharusnya ketemu tuh jangan sampai yang malah menggerakkan separatisme itu, malah ketemu harus tanggung jawab bersama nih, teman-teman mahasiswa, kita juga masyarakat sipil,
malahan harus bersama-sama untuk menjaga keutuhan NKRI ini. Karena NKRI Harga mati. Yes. Oke guys, sebelum penutupan podcast ini mungkin ada closing statement dari Betul. Karian dan Karoni, silakan. Pada intinya untuk gerakan separatis, kita mau kasih tahu kalau dari Sabang sampai Merauke, Dari Miangas sampai Pulau Rote, Indonesia tetap satu. satu. Jaya.